Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan akal perspektif Ahmad Hasan bagian yang kedua, bahwa mengenai hubungan akal dengan konsep Tuhan, Ahmad Hasan menguraikannya dalam eksistensi dan sifat-sifat Allah. Keberadaan benda-benda yang ditunjukkannya sebagai keberadaan Tuhan kepada akal manusia. Manusia mengetahui misalnya benda-benda yang jelas ia lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya buku, meja, tidak bisa ada dengan sendirinya, tapi merupakan produk pakar yang menciptakannya. Dengan cara yang sama, manusia menalar bahwa harus ada pencipta bagi manusia, binatang, dan semua tumbuhan di bumi. Melanjutkan argumen ini, bahwa semua benda harus memiliki permulaan. Dan Ahmad Hasan menyimpulkan bahwa akal budi kita tidak mampu menerima fakta bahwa setiap benda dapat ada tanpa pencipta. Misalnya tumbuhan berkembang dari biji-bijian dan biji dari tumbuhan, tetapi pada titik tertentu harus ada suatu tumbuhan yang tidak berasal dari sebuah biji. Demikian pula mengenai manusia. Ahmad Hasan mengajukan pertanyaan, siapa yang menciptakan ibu dan ayah pertama jika bukan Allah? Dengan membawa argumen ini pada kesimpulan logisnya, Ahmad Hasan memperlihatkan bahwa transfer ilmu pengetahuan harus melalui akal sebagai instrumen dalam bingkai pendidikan. Atau dengan kata lain, nalar menempati posisi tinggi dalam dunia pendidikan. Walaupun posisi akal setinggi demikian, akal terbatas hanya pada proses terbatas yang diusahakan oleh manusia, tidak menghujam pada hasil usaha tersebut. Ini terlihat dari kepercayaannya bahwa semua peristiwa tidak bisa terjadi tanpa kehendak Allah. Semua peristiwa ia menegaskan berada dalam daftar nasib, terjadi dengan kehendak Tuhan. Inilah yang kemudian disebut dengan takdir. Dalam koridor pendidikan dapat kita katakan bahwa pendidikan sebagai proses adalah tanggung jawab manusia yang berakal. Akan tetapi berkaitan dengan hasil proses pendidikan tersebut, manusia tidak dapat mengintervensinya karena kehendaknya dibatasi oleh kehendak Tuhan, yang berarti kemampuan akalnya sangat terbatas, tidak mampu melampaui takdir pendidikan. Sekalipun mengakui bahwa semua hal ditentukan oleh Tuhan, Ahmad Hasan selalu memompa semangat agar berjuang dan menggunakan akalnya terhadap hal-hal yang ia ketahui dengan hak dan benar. Akal merupakan identitas yang khas bagi manusia yang apabila digunakan secara maksimal demi membangun peradaban manusia, maka hasilnya akan positif. Namun yang lebih penting dari itu, penggunaan rasionalitas yang maksimal dapat mempertinggi kualitas capaian kerja manusia itu sendiri. Dan pendidikan sebagai agen pelestarian
dan perkembangan peradaban tidak akan dapat berhasil mencapai tujuannya jika tidak berpegang pada akal dengan sungguh-sungguh. Pendidikan akal artinya harus menjadi prioritas dalam berbagai perubahan di tengah-tengah peradaban yang berkembang. Demikianlah kisah pendidikan akal perspektif Ahmad Hasan bagian yang kedua.